Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidayatri dari kelompok 8 dengan materi diabetes mellitus. Di sini saya akan menjelaskan terkait epidemiologi penyakit tidak menular. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pengertian diabetes mellitus. Pengertian yang pertama, diabetes mellitus adalah suatu kondisi di mana kadar gula dalam darah lebih tinggi dari normal atau hiperglikemia karena tubuh tidak bisa mengeluarkan hormon insulin secara cukup. Adapun pengertian diabetes mellitus yang kedua adalah merupakan penyakit kronis yang kompleks yang membutuhkan perawatan medis yang berkelanjutan dengan strategi pengurangan resiko multifaktorial di luar kontrol glikemik. Nah, yang kedua adalah riwayat alamiah diabetes mellitus, di mana yang kami angkat itu riwayat alamiah diabetes ini terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama tahapan prepatogenesis, yang kedua tahapan patogenesis atau disebut biasa dengan prediabetes. Yang ketiga adalah tahap diabetes kimiawi, yang keempat adalah tahap klinik, dan yang kelima itu tahap akhir penyakit. Baik, yang ketiga itu adalah klasifikasi diabetes mellitus. Nah, pada klasifikasi diabetes mellitus ini terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, diabetes tipe 1 di mana disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas. Terus, diabetes mellitus tipe 2 ini disebabkan dengan adanya dua kombinasi antara resistensi insulin dan kekurangan hormon insulin. Yang ketiga, diabetes gestasional disebabkan karena berat badan yang berlebih, baik pada bayi dan pada ibu hamil. Dan yang keempat itu diabetes tipe spesifik, di mana ini disebabkan oleh sindrom monogenik atau penggunaan obat kimia. Baik, selanjutnya itu signifikansi diabetes mellitus, di mana pada penelitian ini ada 126 pasien yang seluruhnya menderita diabetes di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Dari hasil analisisnya, dengan menggunakan uji statistik regresi logistik bivariat untuk screening, diperoleh hasil bahwa yang bermakna dengan signifikansi 0,25 adalah variabel kadar glukosa darah, tambah menderita, perawatan dan nilai OHIS, sedangkan skor pengetahuan diabetes mellitus tidak bermakna dengan signifikansi yakni 0,349, 0,25. Pada pengujian regresi logistik multivariat antara variabel lama, menderita, perawatan, nilai OHIS dan kadar glukosa secara bersama-sama, diperoleh hasil bahwa hubungan yang bermakna ini signifikan sebesar 0,012 dengan odds ratio sebesar 2,804. Sedangkan variabel lama, menderita, memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003 dengan nilai odds ratio sebesar 0,774. Baik, selanjutnya yaitu patofisiologi diabetes mellitus. Nah, pada patofisiologi ini, hiperglikemia terjadi akibat kerusakan sel beta pankreas yang menimbulkan peningkatan pengeluaran glukosa oleh hati. Pengeluaran glukosa oleh hati ini meningkat karena adanya proses yang menghasilkan glukosa, yaitu glikogenolisis dan gluconeogenesis. Ini berlangsung tanpa adanya hambatan karena insulin tidak ada. Ketika kadar glukosa darah meningkat sampai jumlah glukosa yang difiltrasi melebihi kapasitas, sehingga sel-sel tubulus melakukan reabsorpsi, maka glukosa akan timbul di urin atau biasa disebut dengan glukosuri. Glukosa di urin ini menimbulkan efek osmotik yang menarik air bersamanya dan menimbulkan diuresis osmotik yang ditandai oleh poliuria atau sering berkemih. Baik, selanjutnya yaitu kelompok resiko tinggi diabetes mellitus. Nah,
Penyakit diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang menduduki peringkat ke-6 penyebab kematian di dunia. Di Indonesia, prevalensi penyakit diabetes mellitus itu sekitar 4,8%. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa resiko tinggi diabetes mellitus yakni dipengaruhi oleh orang yang kurang melakukan aktivitas fisik, orang yang mempunyai keturunan diabetes mellitus, wanita yang memiliki riwayat berat badan bayi di atas 4 kg, mempunyai riwayat hipertensi, obesitas berat, memiliki penyakit kardiovaskuler, dan kelompok di usia 45 tahun ke atas. Baik, selanjutnya yaitu distribusi geografi. Nah, berdasarkan hasil Riskesdas pada tahun 2007, prevalensi nasional diabetes mellitus gula darah pada berdasarkan pemeriksaan penduduk usia 15 tahun ke atas di perkotaan yakni ada 5,47%. Prevalensi nasional obesitas umum pada penduduk usia di atas atau sama dengan 15 tahun yakni sebesar 10,3%. Dan sebanyak 12 provinsi memiliki prevalensi di atas nasional. Prevalensi nasional obesitas sentral pada penduduk usia di atas atau sama dengan 15 tahun sebesar 18,8%, dan sebanyak 17 provinsi memiliki prevalensi di atas nasional. Sedangkan prevalensi TGT atau toleransi glukosa terganggu pada penduduk usia di atas 15 tahun di perkotaan adalah 10,2%, dan sebanyak 13 provinsi mempunyai prevalensi di atas prevalensi nasional. Prevalensi kurang makan buah dan sayur sebesar 93,6%, dan prevalensi kurang aktivitas fisik pada penduduk lebih besar 10 tahun sebesar 48,2%. Disebutkan pula bahwa prevalensi merokok setiap hari pada penduduk di atas 10 tahun sebesar 23,7%, dan prevalensi minum beralkohol dalam 1 bulan terakhir adalah 4,6%. Selanjutnya adalah tren waktu. Menurut WHO atau World Health Organization melaporkan prevalensi penderita diabetes mellitus semakin meningkat setiap tahun, khususnya pada negara-negara yang sedang berkembang, bahwa ada 422 juta orang di dunia menderita diabetes mellitus, khususnya pada tahun 2014, di mana 1,6 juta di antaranya meninggal akibat diabetes mellitus. Jumlah ini diprediksikan akan meningkat menjadi 642 jiwa pada tahun 2040 nantinya. Secara global, prevalensi diabetes mellitus pada orang dewasa dengan usia lebih dari 18 tahun akan meningkat dari 4,7% dari tahun 1980 menjadi 8,5% pada tahun 2014. Kawasan Asia Tenggara diperkirakan 84 juta orang dewasa dengan usia 18 sampai 99 tahun hidup dengan menderita diabetes. Angka ini diperkirakan meningkat menjadi 156 juta jiwa pada tahun 2045 nantinya, menurut International Diabetes Federation pada tahun 2017. Indonesia juga merupakan negara ke-6 dengan jumlah penderita diabetes mellitus tertinggi di dunia setelah Cina, India, Amerika, Brasil, dan Meksiko. Sedangkan di Asia bagian selatan dan timur, Indonesia menduduki urutan kedua setelah India dengan prevalensi 8.426.000 pada tahun 2000 dan penderita 21.257.000 pada tahun 2030 nantinya, menurut WHO pada tahun 2019. Indonesia juga merupakan negara kedua di Asia dengan angka kematian tertinggi penderita diabetes mellitus setelah Sri Lanka, menurut hasil penelitian Kemenkes RI pada tahun 2014.
Adapun pencegahan diabetes mellitus yang dapat kita lakukan, yang pertama itu menerapkan pola hidup sehat sebagai kunci utamanya agar tubuh kita tetap sehat. Yang kedua, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang agar nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh terpenuhi. Yang ketiga, berolahraga secara rutin agar berat badan kita tetap dalam keadaan normal. Yang keempat, menjaga berat badan agar tetap ideal. Di sini untuk mencegah akan terjadinya obesitas. Kelima, mengelola stres dengan baik karena itu dapat mempengaruhi terjadinya komplikasi hipertensi yang dapat mengakibatkan terjadinya diabetes mellitus. Dan yang keenam itu rutin melakukan pengecekan gula darah agar kita bisa mengetahui secara dini bahwa kita memang menderita diabetes mellitus atau tidak. Baik, adapun penanggulangan diabetes mellitus yang dapat kita lakukan, yang pertama itu tetap mempertahankan berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan yang rendah akan lemak. Yang kedua, mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan dan sayur mayur. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis. Yang keempat, tetap berolahraga secara rutin dan banyak melakukan aktivitas fisik. Yang kelima, mengurangi waktu duduk diam terlalu lama. Dan yang keenam itu menghindari atau berhenti merokok. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Segala kekurangan datangnya dari diri saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.